kami dapat berkumpul satu sama dengan yang lain Bapa. Tuhan, Kau juga lebih mengerti hal perkumpulan kami pada saat ini Bapa. Di mana sebentar juga kami akan mulaikan acara kami, di mana acara kami akan mulaikan Tuhan pembukaan kunci. Saat ini kami mau undang kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah perhimpunan kami ini, agar lewat acara demi acara ini juga kami dapat rasakan Bapa, pembelaan Tuhan tetap akan berlaku di tengah-tengah kehidupan kami secara pribadi. Tuhan, sebentar juga kami akan mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau kuasai hati kami pribadi lepas pribadi Bapa, agar lewat kebenaran firman-Mu kami juga seluruhnya akan dikuatkan, akan diperbaharui, bahkan kerinduan kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu kami akan dipulihkan. Sebentar hamba-Mu akan menguraikan kebenaran firman-Mu. Kami mengundang urapan kuasa-Mu tetap menguasai dia Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami percaya kuasa kegelapan Roh Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin kita mengucapkan haleluya 3 kali. Mulai. Haleluya, haleluya, haleluya. Bahagia orang benar. Mazmur 112. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Mazmur 113. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Apa yang sedang kita bacakan dari firman Tuhan, itulah yang dialami oleh keluarga yang berbahagia hari ini. Mungkin belum keseluruhannya digenapi, tapi kita percaya Mazmur 112 ini akan menjadi bahagia mereka. Sejenak kita tunduk kepala lagi kepada Tuhan. Tuhan, pada acara yang indah ini, hamba-Mu membacakan firman-Mu ya Tuhan, dan sungguhlah firman-Mu itu ya dan amin. Kami melihat digenapi dan akan digenapi lagi keseluruhannya dalam kehidupan kedua keluarga saudara kami yang hari ini akan memasuki rumah yang baru. Kami tahu dengan anugerah-Mu, dengan pertolongan-Mu, dengan rahmat-Mu, semua ini dapat dikerjakan. Sebab itu kami mengucap haleluya, memuji Tuhan atas kasih karunia. Kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa supaya apa yang dibacakan oleh hamba-Mu, apa yang diperdengarkan pada pagi hari ini
akan menjadi bahagian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami buka rumah ini. Amin. Kami persilakan pemilik rumah untuk lebih dulu memasukinya, dan selanjutnya keluarga yang lain menurut urutannya. Baca deh, Bik. Kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan kepadaku. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkan kasih setianya yang menyediakan.
yang telah menghantar hidup kami hingga pada detik-detik ini. Oleh kemurahan-Mu kami boleh selamat Dia Bapa. Kami bersuka cita oleh karena anugerah-Mu dan Roh Kudus-Mu menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau berkenan menerima ibadah pujian kami kepadamu. Haleluya. Dan tiba saatnya sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, kudus adalah Rabbi hamba-Mu yang akan berdiri menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kami seluruhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayat 1 dan 2. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu hidup. Amin. Keluarga Subagio sama keluarga Semi Brahmana adalah keluarga-keluarga yang sangat berbahagia pada pagi hari ini. Bukan karena mereka memiliki atau sedang memasuki rumah baru. Banyak orang juga memasuki rumah baru tidak berbahagia. Tapi karena pada pagi hari ini, ketika mereka memasuki rumahnya, diperdengarkan teriakan haleluya, dibacakan firman Tuhan, dan rumahnya dibuka di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Tidak semua rumah demikian jalannya. Tapi kalau kita melihat kepada Alkitab, memang Allah menghendaki supaya di dalam rumah kita nama Dia ditinggikan, sehingga nama Tuhan menjadi menara yang teguh, tempat perlindungan bagi kita. Firman Tuhan berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Memang bukan Tuhan Allah yang menyusun batu demi batu, bukan Tuhan Allah yang melakukan bentoran atau memasang atap dan seterusnya. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita yakin keluarga Subagio, keluarga Semiri telah dimampukan oleh Tuhan dengan berkat dari Tuhan, dengan rahmat dari Tuhan, dengan kesehatan dari Tuhan. Mereka dimampukan sehingga mereka mampu menyelesaikan rumah mereka. Dan pada pagi hari ini kita bisa turut bersama-sama menyaksikan acara Pentas Misa rumah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat firman Allah berkata, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah itu, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Ada banyak orang yang memperoleh rezeki dengan sangat susah payah, karena rezeki itu datangnya dari Tuhan. Ada orang yang berhasil mengumpul rezeki tapi tak bisa menikmatinya. Tapi kalau Tuhan yang membangun rumah, Tuhan memperkenankan dan mempercayakan kepada kita tinggal di dalamnya, maka berkat Tuhan pun akan menyertai kita sepanjang kehidupan kita. Dan berkat apakah yang akan kita peroleh kalau Tuhan yang membangun sebuah rumah? Dalam Mazmur ini juga dijelaskan, sebab Ia memberikannya. Apa yang diberikannya? Rezeki kepada yang dicintainya
pada waktu tidur. Banyak orang tidak menyadari mereka diberkati oleh Tuhan sementara tidur. Dan banyak orang tidak menyadari kalau tidak bisa tidur itu kurang berkah. Sekarang ini ada banyak orang yang tidak bisa tidur, harus dibangun obat. Tetapi Tuhan berkata, apabila Dia memberkati kita, Dia membangun rumah kita. Dia memberkati kita ketika tidur, sehingga ketika kita bangun di pagi hari, kita akan melihat kebajikan kemurahannya mengikuti kita. Di antara ada seorang pemilik rumah dan membangun rumah. Dia seorang yang lumayan, tetapi dia tidak bisa tidur di rumahnya. Dan karena dia tidak bisa tidur di rumahnya, pergi dia ke orang pintar. Orang pintar berkata, di rumahmu itu ada penghuninya. Sudah jelas di dalam sebuah rumah ada penghuni. Ada banyak di situ. Dan kamu tidak serasi di rumah itu. Atas nasihat orang pintar ini, disuruhlah dia mengontrak rumah. Nah, saudara boleh bayangkan sakitnya. Kita punya rumah, membangunnya dengan berjerih payah, tapi karena tidak serasi di rumah, harus mengontrak rumah. Tapi apa yang jadi? Di rumah kontrakan itulah dia mengakhiri hidupnya. Susah. Tapi kalau rumah kita itu adalah berkat dari Tuhan, kita dimampukan untuk membangunnya. Tuhan berkata, sementara tidur dia diberkati, sehingga bangun pagi-pagi dia akan menemukan kebajikan dan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya betapa pentingnya kita melakukan segala sesuatu, baik perkataan maupun perbuatan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selama kami membangun gereja di sana ada 15 rumah tangga, jemaat yang juga membangun gereja. Dan salah satu dari mereka ketika memasuki rumahnya ataupun memulainya tidak mengundang jemaat berdoa. Saya sih nggak sakit hati ya, cuma saya pikir kasihan. Kenapa orang itu nggak mau memanggil nama Tuhan? Mungkin dia merasa aku pun bisa. Aku pun berdoa suara keras, mungkin lebih keras dari suara pendeta ketika dia. Tapi doa bersama lain. Dan dalam satu tahun itu dia kehilangan dua anaknya. Satu yang sudah pemuda, satu yang masih kecil. Iya. Ketika kita mengunjungi dia dengan derai yang lain. Tapi firman Allah berkata, rumah yang diberkati oleh Tuhan, rumah yang dibangun atas nama Tuhan, rumah yang kita bangun atas kemampuan dari Allah yang memberkati kita selagi hidup kita. Sebab itu dalam kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat 23 dikatakan oleh Nabi Yeremia demikian. Yeremia 31 ayat yang ke 25. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan dibuat puas. Sebab itu aku bangun dan melihat tidurku menyenangkan. Jadi rumah adalah tempat untuk melepas lelah. Mungkin seharian suami istri telah bekerja, berupaya keras sesuai dengan situasi sekarang ini, krismon ya, uang susah diperoleh, kita bekerja keras. Tetapi ketika kita tiba di rumah, kita bisa melepas lelah. Dan ketika kita tidur itu diberkati oleh Tuhan, tidur itu menyenangkan, sehingga ketika kita bangun kita bisa berkata, aku bangun, tidurku menyenangkan, aku dapat perbuatan baru. Saya kalau bangun mulai jam 9 sampai pagi enak. Sebab itu kalau saya bangun pagi rasa segar. Saya lihat dari urus Bupati jam 10 baru berangkat dia ke Kebatian. Lalu saya bilang kira-kira dulu jam berapa pulang? Ya sekitar jam 1 habis. Saya bilang terus saya jam 9 udah tidur. Makanya kalau di Jakarta saya atur ke bagian sebelum jam 9 udah selesai. Karena apa?
malam adalah merupakan tidur yang menyenangkan, di mana Allah akan memberkati kita sehingga tidur kita menyenangkan, kita bangun, kita sudah sedar. Sebab itu saya dengan saudara-saudara di Karo ini bisa kebaktian sampai jam 1, apalagi Nanda. Saya angkat topi. Tetapi sekarang dikasih oleh Tuhan, rumah kita adalah tempat kita melepas lelah, sehingga Allah membuat kita segar, Allah membuat kita diberkati. Sebab itu apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam rumah kita? Persekutuan dengan Dia. Nah, saya ingatkan nanti kepada baik keluarga Surbakti, keluarga Spirit, supaya di rumah ini jangan lupa membuat persekutuan. Jangan sampai ditegur oleh Tuhan karena di rumah ini tidak ada kebaktian persekutuan. Saya ingat Cornelius. Cornelius ini seorang yang saleh, seorang yang memberi banyak kepada Tuhan. Anak-anaknya seisi rumahnya takut akan Allah, berdoa senantiasa. Tetapi ada satu yang kurang di rumah Cornelius, tidak pernah ada kebaktian. Hanya mereka sekeluarga. Sehingga Tuhan Allah turun dari surga. Ketika dia berdoa jam 3 petang dalam satu penglihatan, dia lihat Allah sendiri turun ke rumahnya dan berkata, Cornelius. Dia bilang, ada apa Tuhan? Doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah meminta engkau. Sebab itu kata Tuhan, sekarang suruh orang ke memanggil Petrus. Suruh memanggil dia. Dan panggil sanak saudaramu, panggil teman-temanmu, kumpulkan di rumah ini. Dia akan memperdengarkan kepadamu firman Tuhan. Dulu saya berpikir Cornelius ini sudah sangat hebat, memberi banyak, berdoa senantiasa, sangat hidup dalam kekudusan. Tapi masih ada satu yang kurang. Tidak ada kebaktian persekutuan di rumah ini. Sampai Tuhan Allah turun dari surga mengingatkannya. Gereja yang mula-mula bukan berbakti dalam sebuah rumah yang besar, bukan di gedung yang hebat seperti sekarang ini orang membangun gereja bermiliar-miliar rupiah. Tapi bagaimana mereka buat? Mereka berbakti dari rumah ke rumah. Saya di lapangan bola selalu anjurkan supaya setiap rumah membuka pintu rumahnya untuk ibadah. Dan inilah satu sarana kegerakan yang sudah teruji di dalam rumah kita. Bayangkan saja kalau tiap rumah kita terbuka untuk pintu penginjilan, dan Allah turun di sini. Berapa banyak berkat yang kita peroleh. Itu sebabnya Ayub pernah berkata, Ayub ini juga seorang yang bergaul akrab dengan Tuhan dalam rumahnya. Kalau sekarang ini kita lihat ada salah satu yang kurang, banyak orang Kristen tak pernah lagi berdoa bersama dengan anak-anak. Tapi yang sering terjadi menonton VCD bersama anak-anak. Nah, kalau itu ramai di mana-mana, sampai anak kecil, sehingga pernah seorang anak kecil yang masih belum 3 tahun, pagi-pagi dia begitu bangun, dia cerita kepada temannya yang sedang di dalam raya. Kau lihat tadi malam? Katanya sama temannya, ada anak kecil diperkosa katanya. Anak kecil begini sudah bisa melihat di tayangan visi pemerkosaan. Saya pikir dunia kita ini 5 tahun lagi bagaimana? Sementara mengimbanginya tidak ada bersama. Kadang-kadang saya masuk rumah anggota, urusan sesuatu, saya lihat pada di sini semua, mulai dari bapak ibu maupun kakek nenek, besan lain, sama-sama menonton visi. Dan visi yang ditonton bukan yang membangun iman, hal yang membuat mereka tertawa, ringis, senyum, kecil. Dan sekarang berlayar. Kalau ini terjadi di rumah-rumah kita sebagai orang Kristen. Tetapi Ayub apa dia bilang di dalam Ayub pasal 29? Ayub berkata begini, ayat 2, kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku, ketika beritanya bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap, seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam rumahku. Ketika yang Maha Kuasa
masih beserta aku, dan anak-anakku ada di sekelilingku. Satu kali Ayub dalam pencobaan berat, dia kehilangan segala-galanya. Dia kehilangan harta, dia kehilangan anak-anak, dia kehilangan kesehatannya. Lalu dia berkata, kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku, seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemah. Salah satu hal yang kita tidak boleh tinggalkan, bergaul karib dengan Allah di rumah kita lewat kebaktian. Undanglah di situ kali minggu, ya, undanglah juga saudara-saudara yang lain. Kalau perlu mungkin bikin acara makan ringan, tidak usah makan berat. Undanglah teman-teman, panggillah pendeta berdoa. Maka firman Tuhan berkata, ketika yang Maha Kuasa masih beserta aku dan anak-anakku ada di sekelilingku, ketika langkah-langkahku bermandikan daging dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekat. Kalau rumah-rumah itu dibuat tempat peribadatan, di rumah itu dipeliharakan kebaktian dengan Tuhan, di sana juga berkat turun, sehingga langkah-langkah kita bermandikan daging. Terjemahan yang lain, bermandikan susu, dan susu adalah gambaran dari kelimpahan. Minyak adalah gambaran dari kemewahan. Sebab itu ketika membuka tadi saya sudah bacakan, harta dan kekayaan adalah bagian dari orang yang percaya. Selanjutnya, apa yang akan diberikan oleh Tuhan di dalam sebuah rumah apabila Allah ada di dalam rumah itu, melindungi dan memberkatinya. Dalam Ayub pasal 5 ayat 24 sampai 27 dikatakan demikian. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman, dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Kalau rumah itu diberkati Tuhan, rumah itu aman, pencuri tidak mampu masuk ke dalamnya. Saya lihat tadi pintunya cukup kuat, ya, besi. Tapi saya sering kunci mobil supaya mobil itu aman. Saya rantai dari belah istrinya itu. Kalau maling masuk ke dalam, saya pikir kalau sudah dirantai dia lebih susah. Tapi susahnya ketika saya mengunci mobil itu, lengket pula kuncinya di situ saya dulu. Harus saya pikir ketika pagi-pagi saya di situ, apa gunanya saya kunci mobil? Apa gunanya saya rantai? Kalau saya itu lupa, kuncinya lengket di situ. Kalaulah tidak ada malaikat Tuhan menjaganya, sudah lewat semua. Bisa ini pintunya dari besi. Tapi kalau lupa mengambil kuncinya dari situ, apa artinya? Apa artinya? Dan manusia ini bersifat pelubah. Tapi kalau Allah yang melindungi, malaikat Allah memagarinya, tidak ada satu maling yang akan masuk. Itu makanya disebutkan kemahmu aman apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Salah satu yang paling tidak enak kalau kita kehilangan, jengkel sekali rasanya, kesal sekali rasanya, seperti ruh besar. Sekalipun kehilangan itu kecil, Allah berkata, Allah memberkati, Allah menjalani, Allah memegang. Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak, dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Mungkin sekarang ini orang tidak menginginkan lagi keluarga yang terlalu besar, sudah diganti dengan berencana. Ya. Tetapi firman Allah berkata lagi, engkau akan melihat cucumu, anak cucumu seperti rumput di tanah. Ketika saya lihat tadi anaknya Rahimo, saya bilang kau gagah. Ya, saya lihat anaknya Subirwa, gagah-gagah semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menjanjikan bukan hanya kita melihat anak-anak, tapi sampai kepada cucu.
Sebab itu kalau ada rasa sakit sedikit, jangan mengeluh, jangan berkata aman. Ayo orang mas mati. Menurut saya dipanggil man. Tetapi kalau ada sakit, dalam nama Yesus, hai penyakit, kuusir engkau. Dalam nama Yesus, hai keluh kesah, kuusir engkau. Aku mau meraih janji Allah. Aku mau melihat cucu. Karena itu juga digantikan. Di antara ada seorang bapak-bapak, ketika memasuki 60 dia banyak penyakitnya. Sampai dia bilang, umur mungkin tidak panjang umurku katanya. Rambutku pun tinggal 16 lagi katanya. Memang sudah mulai botak ya. Anak-anaknya belum ada yang menikah. Jadi kalau bahasa-bahasa Toba ya belum punya cucu. Dan kalau di Toba sana orang meninggal tanpa cucu nilainya minus. Jadi dia bilang, kalau aku ini nggak tahu lah. Dia bilang jangan takut, pandanglah perjanjian Allah. Istrinya pun mulai sakit-sakitan, mengeluh lagi. Kalau aku ini nggak tahu lah. Kalau sampai terjadi apa-apa atasku, kalau bapak itu nggak apa-apa itu. Berlumba-lumba kan dia gadis masuk ke rumah ini kan ada pula. Sudah mulai puas-puas. Tapi saya bilang kita berdoa. Dan memang didoakan dia dan didoakan dia. Semua anak-anaknya sudah menikah. Sudah punya cucu, saya juga berapa cucunya. Dan di masa tuanya dia mampu membangun rumah yang bagus, yang bernilai sampai 200 juta rupiah. Itu di masa tua. Kenapa? Karena Alkitab berkata Kristen itu adalah Kristen kurma. Di masa tua makin lebih diberkati. Amin. Jadi jangan takut menjadi tua. Sekarang banyak orang tidak mau tua. Sudah rambut putih masih dicek lagi. Apakah karena rambut hitam jadi dibikin putih, lalu kita menjadi muda? Orang tak mau tua. Padahal Tuhan berkata pada masa rambutmu putih. Makanya aku tidak mau cek rambut. Mau putih-putih lagi di situ. Karena ada perjanjian Allah pada masa rambutmu putih. Aku akan memberkati kau sehingga kau menjadi gemuk dan segar, kata firman Allah. Jadi kepada keluarga Supati, keluarga sendiri berdoa, Tuhan, apa yang dikhotbahkan ketika aku memasuki rumahku itu, wujudkan ya Tuhan, wujudkan ya Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah jaminan bagian kita untuk memperoleh semua janji Allah. Makanya saya bilang mereka berbahagia karena firman Allah diperdengarkan ketika memasuki rumah ini. Dalam usia tinggi, engkau akan turun ke dalam kubur. Dalam usia tinggi, berapa tinggi usia manusia dijanjikan oleh Tuhan? 70 tahun. 70 tahun. Jadi kita harus berdoa, oh Tuhan tolong saya supaya bisa mencapai 70 tahun. Supaya anak-anak kita pun tidak menjadi piatu ketika mereka masih kecil. Kasihan. Supaya istri jangan jadi janda ketika masih muda. Kita berdoa. Karena Tuhan berkata, dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Sesungguhnya semuanya itu telah kami selidiki. Memang demikianlah adanya. Dengarkanlah dan camkanlah. Apa yang kita dengar pada pagi hari ini, mari kita camkan, khususnya keluarga Subang dan keluarga ini, supaya apa yang kita dengar dari firman ini menjadi bagian dari keluarga. Kita tunduk sejenak. Ya Tuhan Allah kami, Tuhan yang firman-Mu pada pagi hari ini kami dengar. Sesungguhnya Engkau ada dalam firman-Mu ya Tuhan. Bahkan langit dan bumi pun akan berlalu, tapi firman-Mu tidak akan berlalu sampai semuanya digenapi. Demikianlah ya Tuhan pada pagi hari ini,
pada acara memasuki rumah ini. Kami telah meneriakkan pujian haleluya kepada-Mu, memperdengarkan firman-Mu di halaman rumah ini, dan begitu juga di dalam rumah ini ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dan Engkau Roh Kudus yang adalah penolong kami, yang juga adalah jaminan bagian kami, akan menggenapi firman ini bagi saudara kami, keluarga Surbakti, dan juga keluarga Sembiring Brahmana. Sebab itu ya Roh Kudus, hamba berdoa, teguhkan firman ini, supaya pemberitaan firman ini ya Tuhan akan menjadi kesaksian bagi kami sekalian. Demikian juga saudara-saudara sekalian, famili dan handetola yang turut menyaksikan acara memasuki rumah ini ya Tuhan. Kiranya Kau juga melawan dan memberkati kami. Bagi saudara-saudara kami yang belum mempunyai rumah ya Tuhan, mampukanlah mereka, berkatilah mereka, sehingga bisa membangun rumah oleh berkat dan kasih karunia Tuhan, sehingga nama-Mu dimuliakan dan ada kesaksian dari mulut kami ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam tangan pemeliharaan Tuhan, dan kiranya berkat Tuhan khususnya firman yang disampaikan pagi hari ini akan digenapi, diwujudkan dalam mereka, supaya ada kesaksian baik kepada anak-anak kami pun kepada masyarakat luas ya Allah kami, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang setia membenarkan diri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Untuk menteruskan rumah Ena, ras sekaligus Ena berdoa bersusun. Mari kita bersama kami dalam nama Yesus. Bapa kami sekalian di bersurga, bujur katakan kami membantu Tuhan, dijaga banci masuk kami rumah indah, ibas gelarmu, bagi kami wibat kami kebahagiaan ringkas di rumah indah, dan bagi kami perkataan Tuhan manis kami, sebab langit kami masuk-masuk, kami dapat senang, tapi Tuhan kami Tuhan, hari kami masuk-masuk kami, maka itu nanti kebiaran bahagia kali ini nyanyi rumah ini. Maka dari Tuhan, maka rumah ini, ya, maka ke rumah keluarga Surbakti, keluarga Brahmana. Hati kami suka rumah ini, maka sekali kuasa kegelapan, sampai roh-roh jahat, setina mengganggu. Tapi maka pun
serbahan keluarga Indah tenang. Kami usir ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Rohmu sendiri tetap nyanyi rumah Indah, jagai rumah Indah, masuk rumah Indah. Tataplah ia suai beringi bagi rumah Indah. Pasu-pasu negeri Tuhan. Berikanlah ia mencuat-cuat bahagia ia nyanyi rumah baru Indah. Endang pemenang kami manbanu. Endang sekali nari. Tuhan kami. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Rumah Indah kami tabiskan. Karena Tuhan kami maka kamu Tuhan menjagai rumah Indah. Bujur haleluya. Kurang kemasina. Marilah kita tutup. Selalulah pasu-pasu. Ibas dibaca Bapa Nari. Ya Tuhan. Bujur kata kami nori-nori membantu. Acara kebaktian kami Indah mau selesai. Maka lama kami dimulai. Hari lama maka kami merintah basuh-basuh kami. Maka Tuhan hikmah dari acara mungkin acara keluarga sebakti acara maka keluarga Brahmana ini kembali bercampur tangan belah lina Indah dalam nalumuri. Jadi Indah mengirim kami membantu kasih-kasih. Maka Tuhan kemasnina. Mari Allah pasu-pasu ibas ibadah apa benar. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Nusurlah pasu-pasu damai keselamatan kubas rumah Indah. Begitu menkami krina seluruh bosnya Indah. Bujur dari kata kami bantu. Tuhan kami maka meringkang pasu-pasu menkami sesama. Haleluya. Mari kita mulai. Bapa terima kasih. Kami menyampaikan selamat kebahagiaan pada keluarga Surbakti Rajoye atas perkenan Tuhan memasuki rumah yang baru ini. Pada kesempatan ini kami akan menyerahkan putih ini untuk dipakai di rumah ini menikmati kasih kami. Maka dengan ini di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan puji ini kepada Tuhan. Dengan demikian mereka akan kita melayani dan serahkan kepada yang berdarah dan mengundi kita pas ibadah tetap berbeda dan bangsa kita nabru ego masih sikapkan kasih lagi mantan bubuda ya setulkan
berbeda, mari sekitar Tuhan untuk kita. Tuhan, datang kami dengan ibu cuman baru, iba seperti wali Eda, tadi kita kami kalina berungkat iba seperti baru Eda, alun ay kapan, ibuka iba seperti Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kalina datang kami, tolong ibu cuman baru. Sebanci Tuhan, kapan kami itu melaksanakan acara singkat iba sebagai bagi wanita, iba tengah-tengah masih berbeda. Jadi masih tidak boleh datang kami berjualan. Bagi pangan pasti musika film-film kami cinta. Opelan dengan yang berkata seperti kami. Mari pasti-pasti pangan sebenarnya dapat. Lapang cinta ini berkata seluruh kami. Lapang bayar dulu tidak ada yang kami. Jadi kesehatan si baru iba sesudah kami. Bagi Bapak, hari ini pelaksanaan. Kapan iba sekarina, iba sekarina, kamu sudah. Wujud Tuhan, hari ini kami pengersaan, iba sekarina kami, Yesus Kristus, wujud Tuhan. Amin. Sadari kami, maka rumah Eda ingat kami kerina sedia itu jadi bagian ketua. Jadi rumah si Sadanari bagian jami. Sebab ia si tua si muda. Terus ada rumah Eda yang ketua, ada macam jami. Degai cuma karang babi biasa nani rusun jadi nanti pindah-pindah di rumah sapo bagian rajin jadi cuma sebelah kami belakang rajin cuma lalu langsa bagian kenal bagian jadi cuma kapal terbang mesti berulang bagian kurus sedikit ada kami dua jadi cuma tangkulan bagian kurang kami si muda si acu bagian mana jadi saat ada ayah kami dan didengar soal rumah sekencuru silakan dengar itu pesan kami. So, didengar hal-hal siman cakapan bukan. Jadi kecenderungan Rahina jamin aku tadi di Jakarta ya kamu saja ni bangsa ni nama orang kami semua. Bagi dalamnya maka uga dona sila kami kompani tahuga pertatakan na mas jamin maka dona rumah sebelah iya bangsa. Jadi iba kira-kira setahun sih lewat, sini kami restoran kami, bang sebablah rumah anda ini. Jadi dumna iba kami dah sebelah sini kami kompani ia bangunsa. Rumah arkitek selama ibu kata deh, sewa pupulung kami, nah. Jadi mesti bagi kami untuk membangun rumah Eda sebenarnya ya kami membangun saningan
Ya memang lagu biasa ya kami nak menambah kisah, tapi setelah pematangan nakal, sen sewa kedai si selama mereka disewa-sewa, dipukul-pukul, disusun-susukan. Kira-kira si keterangan si baju disusun membantu dan waktu dibantu surat undangan telah minggu dan sini kami sebagai aku tadi undangan aku buat konsep undangan. Maka mungkin kalau ya sudah lebih undangan sopian rumah ida rumah bapak santai di bulan bersuradai di rumah sekali bapak santai jadi maka bagaimana dikirim undangan aku betul membantu dari kubu kami kah ugalia seundangan pengataan sebab menurut percakapan kami hasil kami kompani kerina undangan si jelas sebelum kerina aku mendapat undangan yang kerina menurut percakapan kami kerina adalah keluarga dan silakan ibas undangan ini mesti di dua tanda apalagi undangan siapa itu dah dua ya mengkakai tapi ada merasa ada ya minum maaf kami membantu mula tamu-tamu guru kamu kerina mama mami cara kita dulu kecibalan kami laku bagi aturan punah kalau rusuh makatah jadi kurang na maswani dan dia tak kurang dia sakna pengatur kami terus pengalu-alu kami mula kalau nama-nama guru barang kalau kami telah tetap kami tetap kendu dan alin dia abu adi merana basgereja biasa tapi basgereja diserahkan tetap merana lah biasa maka jina kali nanti tentu video dari nanti lah dari sini teruskan nambahi sampai ada selain sina kami sebenarnya kemarin yang bersih ada dalam kantin. Sini dah apa ya? Jadi bersama kali buka semua di bendana tidak bakal beres. Kami tak lebih tu susah dan besar. Kami tetap Ya, di bagian itu bersedia sendiri. Apa yang kita lihat sini nak bertemu semua itu berkata. Maka mereka berikan apa? berjuang kita keringat di jalan kami maka tambahin dari kami sebelum berikan keringat ini aku sebagai orang tua memang lepas kalau bagi kami sudah bercerai lalu ia mencapai menegaskan saya di dunia watak tidak mereka ina saya ingin berpahaya dengan pemenang saya ingin memberikan satu itu kan bukan suara itu kepada dan sekatanya ujung rumah ibadah sabab ibadah kahit pera ni bertahan kami pera ni bertahan at kita pengenas dan nanang mandana kaya nakanigo membantu ko rin nakanigo terlebih dari Margana Balis Margana bagay kanigo sikat marga bicara bahagia sekali kurang nanledang uno pengalaw-ngalaw bumilay kenay ras nakaranay malam lahat ay kay na sabab tapos ang ilog ko
dinasihati. Mulai dari terkusur kaya aku wujud Tuhan. Engkau aku pengen pas-pas taman aku kena. Maka rumah itu baru maka Tuhan yang malam kalau kita dengan negara seperti dari negara itu. Jadi malam maka kita kena negara. Semua aku anak dalam pemerintah maka rumah dan maka Tuhan yang resmi nantang. Tentu saja kali buku veteriner matematiknya dan maka bagian juang nanay aku kejadian kurang-kurangnya Allah sang tunggu ingat lagi doa kenapa sepasunya menubrai kepalanya sanggup tukut kainan aku tukut sama kak menubrai kainan kainan bertau-tau na harga dinari kalimubo sebab kalimubo kasi nagkaidat mas rumiyenda bertau kan pagrenway sila kisibero makamuli hilang daulat katua rasna decoa inganda pulung-pulung lutong jaira pinaganda supaya akong putiga adik pagadipo manko mahapo binagang na putiga wala bagay kapag ipabalay kay Karina pagtaw-taw kita manibata sa lektor ng puso pagdaray ko sila sa pulong pagtaw-taw tibawit nanay lang kong Karina makamuli mo ang katuwa ito mo pagibata manibata kay Karina ako pe nanay ko ako peluk lang sa ranay na kay magkanaku Karina kay na mas-mas kay mga lumamilo kami nagkasidamin kasyagan na jay ikaw may pas-pas mamalo ng ilo ibago turang-turwa na ko medyo-jowa kay na Karina ipas-pas ibata kay na manggalak lang mamalo mas mamilo ay magkanaku ako pe asakay